Topi ini udah bantu aku banget untuk lari setiap hari. Sebelum rambutku pendek kayak gini, aku punya rambut yang cukup panjang dan kalau lari itu risih. Sedangkan kalau pakai topi ini, rambutnya akhirnya bisa ketahan dan akhirnya nggak mengganggu lariku lagi. Kemudian topi ini juga membantu aku buat lari sore dan lari pagi ketika mataharinya udah tinggi. Matahari udah tinggi, otomatis mata terserang sinar matahari. Sedangkan kalau pakai topi ini, sinarnya cukup ketahan sama lidah topi ini. Akhirnya mata aku nggak begitu silau ketika berlari berlawan arah matahari. Selain dua fungsi basic tersebut, ini juga fungsinya buat gaya. Keren banget ketika dipakai. Kalau pakai topi ini, berasa bukan pelari basic yang nggak bisa gaya. Berasa menjadi seorang pelari culture yang gayanya boleh lah. Walaupun mukanya mungkin bagi sebagian orang kurang mendukung. Pilihan kedua bisa dipakai ke belakang kayak gini. Ini juga keren banget teman-teman. Menurut aku ini keren banget sih. Dan topi ke belakang kayak gini cocok banget kalau mataharinya nggak terlalu silau. Rambut bisa tetap ketahan dan kepala lebih terasa nyaman. Buat teman-teman pelari mungkin nggak semuanya suka pakai topi. Karena mungkin tidak nyaman dan tidak terbiasa dalam sehari-harinya. Sedangkan aku pribadi adalah orang yang terbiasa menggunakan topi. Terutama jika pergi keluar. Yang ngerasa lebih aman aja gitu sih. Kayak orang kalau pakai helm naik motor itu lebih enak aja. Dan kalau lari lebih enak pakai topi. Ada sebuah pengalaman yang aku ingat ketika aku lagi lari trail. Lari trail itu identik dengan pohon-pohonan, ranting, dan lain-lain yang bisa menghalangi lari kita. Apalagi kalau lagi downhill, larinya cepet, ranting di kanan kiri, semuanya menghalangi dan tangan berusaha buat nibas. Dan sepengalaman aku dengan menggunakan topi yang kayak gini, lari trail terasa lebih mudah karena ranting sebelum kena muka udah kena topi dulu, jadi kita lebih aware atau at least ada sesuatu yang bisa menghalangi ranting atau daun itu melewati mata kita dulu gitu. Jadi ini selain untuk gaya, ini juga bisa untuk pengaman untuk orang-orang yang suka lari trail. Dan topi juga ini fungsinya buat menghalangi debu untuk nempel di rambut. Ini lumayan work sih teman-teman. Ketimbang kita lari trail tanpa penutup kepala, lebih enak kalau pakai penutup kepala. Karena debu-debu di gunung itu akan kehalang dan nggak ngotorin rambut sekotor ketika kita nggak pakai topi. Buat yang rambutnya panjang-panjang banget, ini juga berfungsi buat aerodinamis teman-teman. Walaupun aku nggak begitu paham apa itu aerodinamis, tapi sepengetahuan aku aerodinamis itu untuk memperlancar aliran angin. Jadi biar nggak terlalu banyak angin yang nabrak kayak gitu teman-teman. Kalau misal rambut kita besar, angin mungkin akan lebih ketahan dan speed lari kita otomatis akan berkurang walaupun 0, sekian persen ya. Dan topi ini akan membantu banget. Habis ini kalian bisa lihat detail-detail dari topi ini. Aku akan review satu persatu dan fungsi-fungsi dari bagian-bagian pentingnya. Oke, sekarang kita masuk ke detail. Mulai dari depan ini ada tulisan Run dan ini ada brandnya. Oke, ini bahannya seperti, aku nggak tahu persis nama bahannya, tapi ini yang jelas mirip seperti spanduk gitu teman-teman. Walaupun bukan spanduk ya, ini pasti kain ya, kain tapi yang bahannya tuh mirip-mirip kayak spanduk walaupun bukan spanduk sekali lagi ya. Tapi untuk menggambarkan ini seperti ini. Jadi dia glossy gitu. Bukan spanduk ya teman-teman, tapi untuk membayangkan gitu. Tapi ini nyaman dan ringan dipakai. Jadi ini aman-aman aja dan desainnya Run, sedikit corak army di sini atau dirt gitu ya, kayak bekas ada mobil lewat gitu. Atau ya gitulah ya, model-model dirt gitu. Terus di sini ada stripes yang di bawah gini, blok. Ini bahannya sama kayak tadi dan ini ringan. Sebelah sini ada lagi, dan bagian atas kita sebelum masuk ke bagian belakang kita atas dulu. Ini jaringnya ini enak banget teman-teman. Ini ya, ini jaringnya tipis dan kokoh gitu. Jadi bukan yang melar, jadi ini kokoh banget teman-teman. Yang melar itu ada di bagian sininya, ekor belakang. Nanti kita tunjukkan. Oke, kita masuk ke lidah. Lidah bahannya itu tengahnya seperti ada empuk-empuknya. Aku nggak tahu bahannya apa, jujur aku nggak tahu bahan-bahan topi.
Tapi aku akan nunjukin detail yang aku bisa untuk pertimbangan kalian yang mau beli. Ya, di sini jahitannya ada begini, jahitan miring biar kokoh. Nah, untuk lidahnya ini aku heran kenapa dia nggak mau lurus ya, atau emang modelnya seperti itu kayak gini, jadi agak gitu bengkok. Tapi nggak masalah sih, karena aku lebih suka pakai ke belakang. Dan nggak, kalau gini lurus kan nggak bisa, dia agak bengkok gini ya, karena memang lemes gitu ya, lemes, dan memang peruntukannya untuk seperti ini mungkin ya, dibuat seperti ini. Tapi kalau matahari sih lebih enak kayak gini kalau ada matahari. Nah, karena aku lebih suka pakai ke belakang, aku pakainya kayak gini gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian dalam dulu. Bagian dalam di sini ada brandnya, sih ya. Terus di sini ada tempat untuk menyimpan talinya. Nah, gimana ceritanya? Gini ceritanya. Nih, di sini kan ada tali nih, ada adjusternya. Adjusternya tuh panjang guys, segini guys. Kalau nggak dilepas dia bakal kayak gini. Ini cara ngecenginnya gampang banget, ditarik gini. Nah, dia akan kencang banget di kepala, kerasa nggak kencang banget, bukan kencang kayak yang gitu, bukan, tapi dia nyaman gitu, ngekep tapi nyaman. Nah, fungsinya ruang di dalam ini adalah untuk memasukkan tali ke dalamnya kayak gini guys. Nih, saya masukkan ke dalamnya ya. Oke, masukin biar enggak ngeganggu. Nah, itu teman-teman, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kalau ada talinya, padahal talinya itu ada di sini. Itu ya, di sini, sebelah sini. Nah, itu ya. Terus dilipat jadi nggak ngeganggu di dalam juga. Terus di sini ini udah aku pakai beberapa sebulan mungkin ya. Nah, gini. Terus di sini tuh ada klipnya. Klipnya tuh bukan regular clip gitu, tapi ini unik. Modelnya tuh gini. Jadi kalau dipakai tuh, nah, cakep banget. Oke, itu ya. Kalian bisa lihat detail-detailnya, keren banget. Oke, habis ini masuk ke sinematiknya. Let's go. Oke, jadi itu review dari topi brand Jersey Lari ID ini yang oke banget menurut aku. Kalian bisa lihat harganya di marketplace. Dan untuk yang minat beli, silahkan kalian bisa kepoin Instagramnya di Jersey Lari ID. Mereka juga sedia jersey custom dan lain-lain. Pokoknya pantengin aja IG-nya terus. Sekian, aku Habib, dan subscribe untuk video-video berikutnya. Bye. Kavi. Yo, masuk di kilometer berapa? 4. Masih pagi, masih seger. Semangat, gokil. Nih sebelah kiri udah stasiun. Dan jalannya di blok, kita nggak bisa loncat. Tinggal sini, Cok. Iya, sebetulnya. Tadi situ ada kok, nggak ada atas. Kurang aja.